Masih ingatkah kalian dengan postingan saya yaitu tentang 5 kunci sukses budidaya ikan lele? Itu baru video pendeknya saja, dan di video kali ini saya akan menjelaskannya kepada kalian secara detail. Yang pertama, 5 kunci sukses budidaya ikan lele itu adalah modal. Jika kalian mulai bisnis dari nol, jelas pastinya butuh biaya besar. Dari mulai beli atau sewa lahan, terus membangun kolam, membeli indukan, membeli peralatan, dan lain-lain. Jika kalian sudah punya lahan, setidaknya akan memperingan pengeluaran. Diusahakan modal dingin atau modal pribadi, bukan modal pinjam dari orang lain, modal kerjasama, ataupun modal pinjam dari perbankan. Sebab dalam perjalanan belajar budidaya ikan lele, kalian perlu ketenangan. Jika kalian gunakan modal panas, dikhawatirkan banyak tekanan dan konsentrasi belajar kalian akan terganggu. Yang kedua, ilmu. Setelah kalian siapkan modal dingin, selanjutnya kalian pelajari ilmu dan seluk-beluk budidaya ikan lele. Di zaman yang serba canggih ini, rasanya tidak begitu sulit untuk kalian mencari ilmu pengetahuan serta referensi untuk budidaya ikan lele. Kalian bisa mencari ilmu dari berbagai sisi. Kalian bisa datang langsung ke petani pembudidaya ikan lele di daerah kalian jika ada. Bisa juga kalian belajar secara otodidak dengan panduan dari media sosial. Atau jika kalian mau, bisa ikut kelas online budidaya ikan lele yang saya selenggarakan. Intinya, kalian tidak usah risau. Jalan untuk mencari ilmu pengetahuan tentang budidaya ikan lele itu banyak, asalkan kalian mau mempelajarinya. Yang ketiga, lahan. Jika modal sudah ada, ilmu sudah kalian pelajari minimal 50%, tinggal kalian siapkan lahan untuk budidaya. Analisis pemilihan tempat atau lahan tidaklah sembarangan. Lahan yang kalian gunakan harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki sumber air melimpah dan tidak pernah putus walaupun saat musim kemarau. Lahan harus benar-benar aman dari hama eksternal ataupun gangguan eksternal, dan diusahakan lahan mudah diakses kendaraan, minimal bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Lebih bagus lagi jika lahan tersebut bisa dilalui atau masuk kendaraan roda 4. Yang keempat, kolam. Tentukan segmen apa yang akan kalian jalankan dalam budidaya ikan lele. Sementara budidaya ikan lele itu memiliki 3 pilihan usaha, yaitu segmen pembenihan, segmen pendederan, dan segmen pembesaran. Setiap segmen memiliki kriteria tersendiri. Begitupun dengan bentuk kolamnya. Antara segmen pembenihan, pendederan, dan pembesaran itu berbeda-beda. Secara garis besarnya, jenis kolam budidaya ikan lele itu ada 2, yaitu kolam darat dan kolam tanah. Kolam darat meliputi kolam plastik, kolam terpal, kolam baliho, kolam beton, dan kolam jenis lainnya yang berbentuk di darat. Jenis kolam ini biasanya digunakan untuk budidaya ikan lele segmen pembenihan dan pendederan. Tapi bukan berarti kolam jenis ini tidak bisa untuk segmen pembesaran ya. Sementara kolam tanah itu meliputi kolam full tanah, kolam tanah dinding beton, dan kolam tanah media jaring. Kolam jenis ini cocok untuk menjalankan budidaya ikan lele segmen pembesaran, sebab bebas mengaplikasikan pakan. Yang terakhir yaitu pemasaran. Punya modal besar, ilmu mumpuni, lahan luas, dan kolam banyak, itu semua tidak ada artinya jika kita tidak punya market atau pemasaran pasti. Produksi ikan lele kalian akan sia-sia jika tidak memiliki pangsa pasar yang pasti. Saran saya, jangan jadi petani pasif, jadilah kalian petani aktif. Petani pasif itu orang yang hanya mampu menjalankan budidaya ikan lele, tapi dia malas keluar untuk mencari pemasaran, gak mau bergaul dengan sesama petani, serta malas memasarkan produknya. Sementara petani aktif adalah orang yang mampu menjalankan budidayanya, aktif bergaul dengan sesama pembudidaya juga, bahkan dia tidak segan untuk bergaul dengan tengkulak, bandar, ataupun pedagang ikan lele di pasar. Di samping itu, dia juga memanfaatkan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, yaitu aktif berjualan di media sosial pribadi. Ketahuilah bahwasanya pangsa pasar itu datang dari berbagai arah. Bisa dari mulut ke mulut, bisa dari sanak saudara atau sanak keluarga, dari sesama pembudidaya, dari tengkulak atau bandar, bahkan dari informasi media sosial kita pribadi. Yang penting kita harus jadi petani aktif dalam segala hal. Jangan mau jadi petani pasif yang biasanya hanya ngeluh dan kuar-kuar saat produknya susah terjual, padahal dia sendiri yang selalu menutup peluang. Itulah 5 kunci sukses budidaya ikan lele versi saya pribadi. Jika kalian mau menambahkan, silahkan. Semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan kalian, terutama untuk pemula yang mau mulai usaha budidaya ikan lele.